Ketika perusahaan memotong jam kerjanya, pekerja perawatan kesehatan Maria Hernandez beralih ke pekerjaan mengemudi untuk Lyft, perusahaan taksi online, untuk menggantikan pendapatannya yang hilang. Ia suka karena bisa mengantar dan bertemu banyak orang. I think the flexibility is a wonderful thing because it has helped me a lot with my other job. Ini bagian dari ekonomi kreatif, yakni penggunaan aplikasi untuk menghubungkan orang-orang seperti Maria dengan pekerjaannya. Tapi ini dalam ancaman di California karena para pemilih akan menentukan Proposition 22, sebuah inisiatif voting yang disponsori perusahaan seperti Uber, Lyft, DoorDash, dan lainnya. Mereka mengeluarkan biaya hampir $200 juta untuk itu, yakni yang terbanyak bagi inisiatif negara bagian ini. Banyak yang dipertaruhkan jika Prop 22 disahkan, karena itu akan mempertahankan pengemudi seperti Maria sebagai pekerja lepas. Penentangnya, termasuk serikat pekerja yang besar, berpendapat ada undang-undang negara bagian yang ditentang oleh perusahaan-perusahaan ini yang mengharuskan mereka memperlakukan pekerja sebagai karyawan sehingga berhak mendapat cuti sakit, lembur, dan tunjangan lainnya. Di antara pengemudi Uber dan Lyft ada perbedaan dalam inisiatif ini. Menurut Chris Gerasi, kontributor The Rideshare Guy, outlet media untuk pekerja ekonomi kreatif dan pengemudi Uber di Buffalo, New York. Menurutnya, pengemudi penuh waktu cenderung mendukung inisiatif ini. Sementara mayoritas pengemudi pekerja paruh waktu seperti dirinya menghargai fleksibilitas. Ia punya satu ide yang bisa membuat lebih banyak pengemudi senang. Better pay rates would probably be the way to erase the majority of these issues that we're having between the minority of drivers who wanted employee status versus the vast majority who are doing it part-time. Dalam aksi protes baru-baru ini di San Francisco, sejumlah pengemudi mengatakan mereka sudah tidak tahan lagi. I'm here because I'm a rideshare driver. I've given close to 20,000 rides, and so I'm very familiar with the exploitation that these companies put us through. We have low pay, we have no access to benefits. It's just unjust. Ken Jacobs, ketua Labor Center di Universitas California, Berkeley, berpendapat bahwa jika inisiatif voting ini disetujui, maka itu akan mengirim sinyal ke pemerintahan lain untuk membuat perusahaan mematuhi undang-undang ketenagakerjaan. If it passes, then they send a very strong signal to other states in the U.S. who are looking to enforce their own wage and hour laws, and other countries that not only will they not abide by the laws, but that they've amassed enough money that they have the power to change laws that do not allow them to do whatever they want to do. Di tengah polemik mengenai status pengemudi transportasi daring, yang pasti ada risiko besar bagi pekerja maupun pelanggan dalam pertarungan untuk memperebutkan masa depan pekerjaan di bidang ekonomi kreatif ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA.